warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semuanya ya? Baik, Bu. Oke. Sebelum itu Ibu akan mengabsen siapa yang hari ini tidak masuk? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Materinya kisah teladan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ada yang tahu nggak Abu Bakar itu siapanya Rasulullah? Sahabat. Selain itu? Ya, mertua. Oke, selanjutnya biografi Abu Bakar. Abu Bakar Ash-Shiddiq itu lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi dengan nama lengkap Abdullah bin Abi Quhafa. Beliau adalah sahabat dekat Rasulullah sejak sebelum Islam datang. Beliau itu dikenal jujur, amanah, bijaksana, dermawan, dan rendah hati. Ketika Rasulullah itu memperoleh wahyu yang pertama, Abu Bakarlah orang yang pertama memeluk agama Islam dan mempercayai agama yang dibawa oleh Rasulullah. Oleh sebab itu, Abu Bakar diberi gelar Ash-Shiddiq. Ada yang tahu nggak arti dari Ash-Shiddiq? Membenarkan dengan sepenuh hati. Oke, Ash-Shiddiq juga berarti jujur ya. Kenapa Abu Bakar itu diberi gelar Ash-Shiddiq? Karena keimanannya teguh dan selalu membenarkan perkataan Rasulullah. Selanjutnya sejarah pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi, umat Islam itu merasa kehilangan Rasulullah dan merasa sangat berduka karena Rasulullah telah meninggal, dan posisi kepemimpinan itu tidak ada yang melanjutkan. Pada akhirnya para sahabat segera berkumpul untuk bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih khalifah agar umat tetap bersatu dan agama Islam itu tidak terpecah belah dan tetap berjalan. Nah, selama bermusyawarah itu banyak pendapat dan banyak kandidatnya. Tetapi setelah itu Umar bin Khattab mengusulkan Abu Bakar Ash-Shiddiq karena beliau sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Beliau juga orang yang selalu menjadi imam ketika Rasulullah sakit, serta terkenal dengan sifatnya yang jujur, bijaksana, dan dicintai seluruh kaum muslimin. Jadi pantaslah jika beliau menjadi khalifah. Selanjutnya, masa kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar selama masa kepemimpinannya itu telah mengukir beberapa prestasi. Yang pertama, menertibkan gerakan kaum murtad yang keluar dari Islam. Jadi karena Nabi Muhammad meninggal, terus banyak umat Islam yang masih baru, dia belum terlalu kuat imannya, jadi dia memutuskan untuk keluar dari Islam. Jadi sebelum banyak yang keluar dari Islam, Abu Bakar itu membuat gerakan untuk menertibkan kaum murtad. Selanjutnya, menumpas gerakan nabi palsu yang muncul di beberapa daerah setelah wafatnya Rasulullah. Jadi banyak nabi palsu yang mengaku-ngaku menjadi nabi ketika setelah Nabi Muhammad wafat. Padahal
kita tahu kalau nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menertibkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat, karena zakat adalah kewajiban bagi seorang muslim. Jadi hal ini harus ditegaskan bahwa membayar zakat itu hukumnya wajib. Selanjutnya, memulai pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak hilang, karena banyak penghafal Al-Quran yang telah gugur di dalam medan perang. Jadi untuk mengamankan Al-Quran, jadi penghafal Al-Quran ini dikumpulkan. Selanjutnya, nilai teladan yang kita bisa ambil dari sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, Abu Bakar itu seseorang yang jujur atau as-siddiq. Beliau itu selalu berkata jujur dan berkata benar, serta membenarkan wahyu Allah yang dibawa Rasulullah SAW. Nah, kita sebagai murid, siswa, pelajar, kita harus bisa meneladani juga sifat jujur ini. Contohnya ketika kalian mengerjakan soal ujian, kalian harus mengerjakan dengan jujur, tidak mencontek. Yang selanjutnya, amanah, dapat dipercaya memimpin umat dan mengelola harta kepentingan Islam. Keteladanan yang bisa kita ambil adalah, jadi jika siswa diberikan PR, pekerjaan rumah, juga harus amanah, harus dikerjakan tepat waktu. Yang selanjutnya, dermawan. Abu Bakar itu rela menginfakkan sebagian besar hartanya untuk dakwah Islam. Nah, kita sebagai siswa harus meneladaninya sifat dermawan. Dengan cara apa? Dengan cara contoh kita punya jajan atau apa, bisa berbagi kepada teman-temannya. Yang keempat, rendah hati dan sederhana. Abu Bakar itu bukan termasuk orang yang sombong, meski menjadi khalifah, dan hidupnya selalu sederhana. Kita sebagai manusia juga harus bisa hidup sederhana, jangan terlalu mewah. Selanjutnya, berani dan tegas dalam kebenaran. Abu Bakar itu berani dalam membela Islam dan memimpin umat dengan adil, terutama saat menghadapi orang-orang murtad. Selanjutnya, bijaksana dalam memimpin, mampu menjaga persatuan umat dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu, di kelas ada ketua kelas. Nah, yang menjadi ketua kelas ini dia juga harus bersifat adil dan menjadi pemimpin yang bijaksana. Oke, itulah materi hari ini yang Ibu sampaikan. Dari sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Berarti sudah paham semuanya ya? Nah, kalau sudah paham, siapa nama Abu Bakar? Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Abbas. Oke. Abu Bakar itu mendapat gelar As-Siddiq karena Keimanannya yang teguh dan selalu belajar perkataan Rasulullah. terus masa kepemimpinan Abu Bakar berhasil meraih prestasi apa aja? Menertibkan gerakan kaum murtad, Oke. menumpas gerakan nabi palsu. Oke, betul. Selanjutnya, sifat apa yang bisa kita teladani dari sifat Abu Bakar? Jujur, amanah, dermawan, rendah hati, berani dan bijaksana. Oke, sudah paham semuanya ya? Sudah. Selanjutnya Ibu ada sedikit game permainan biar kalian lebih
memahami materi dan dibuat seru-seruan ya. Ini kelompoknya 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3 satu kelompok. Ya, Bu. Berarti bukan kelompok 1, bukan kelompok. Ini kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 sampai 3. Kelompok 2 1 sampai 3 gitu ya. Ya, berkelompok sama sampingnya ya. Ya. Bentar, jangan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, dengarkan ya. Yang Abu Bakar sampai zakat itu nanti menyamping. Khalifah sampai Islam itu nanti menurun. Kayak dikari boleh, digaris juga boleh. Sudah. Ya. Oke. Sebentar ya, nunggu temannya yang lain. Sudah. Oke. Nanti kita cocokkan bersama-sama saja. Ya. Sudah semuanya ya? Sudah. Oke. Yang baris pertama ada kata apa? Abu Bakar. Oke. Selanjutnya yang garis menyamping kedua ada kata apa? Dermawan. Yang ketiga? Zakat. Zakat. Yang keempat? Oke, yang menurun yang pertama ada Jujur. selanjutnya Islam. yang ketiga Khalifah. yang terakhir Makar. Oke, pintar semuanya. Yeay. Itu tadi materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.